Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat suatu aplikasi perpustakaan untuk sebuah perpustakaan, untuk menambahkan dan mencari suatu buku dengan menggunakan Java dan dibantu oleh MySQL untuk penyimpanan database-nya. Baik, kita awali saja dengan pembuatan new baru Java aplikasi. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat desainnya terlebih dahulu. Kita beri nama. Oke, finish. Nah, setelah ini mari kita coba membuat suatu desain yang saya inginkan. Klik kanan new Java panel from atau frame from. Pertama kita membuat form login dulu ya. Login. Oke. Nah, di sini kita mempunyai frame. Nah, saya akan memasukkan panelnya dulu. Kemudian masukkan label welcome. Di sini saya akan masukkan welcome. Sini ada loginnya. Login. Setelah itu saya memasuki username dan password. Username, ini password. Untuk passwordnya, nah, setelah itu masukkan text file untuk memasukkan nanti suatu username-nya. Kita hapus saja. Oke. Untuk password menggunakan password file seperti ini. Oke, setelah ini kita kasih button untuk login dan button untuk register apabila kita belum mempunyai username sama passwordnya. Ini register. Oke, ini untuk tampilan login. Nah, baiklah, kita warnai supaya tidak monoton warna putih, biar agak menarik. Saya kasih warna dengan warna ungu panelnya. Kemudian saya ingin membuat frame untuk register ya. Register. Oke. Nah, di sini kita masukkan seperti biasa panelnya. Jangan terlalu besar-besar. Oke, kita tarik panelnya. Nah, misalkan seperti ini, mari kita warnai dulu panelnya dengan warna oranye misalkan. Nah, di sini untuk register kan, saya mempunyai label nama ya, nama, kemudian alamat, kemudian alamat
kemudian agama, kemudian tempat tanggal lahir, tetala ya, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian di sini ada jenis kelamin, apalagi ya, nomor telepon ya, mungkin untuk informasi nomor telepon, kemudian password 123456788 sama konfirmasi password sama konfirmasi password. Oke, setelah itu kita masukkan text filenya, kita luruskan saja. Oke, waduh, oke. Setelah itu mari kita rapihkan. Jika sudah, untuk text fieldnya kita masukkan dua button, yang satu untuk register, yang satu untuk kembali ke home jika udah. Kemudian kita siapkan tabel untuk melihat hasil dari dari data yang sudah diisi. Baiklah, tabel sudah siap. Ini merupakan menu registernya. Kita kasih nama di sini register. Oke. Setelah itu
saya sudah mempunyai menu register. Nah, untuk menu utama sangat sederhana sekali. Seperti biasa, menu utama kita buat menu utamanya. Saya akan membuat sederhana. Mana ya? Oke, ini merupakan menu utama. Menu utama. Di sini saya akan memasukkan button. Di sini masukkan button. Oke. Ini button-buttonnya. Ini untuk ke home. Ini untuk tambah. Ini untuk cari. Ini untuk exit. Menu utama di sininya kita perpustakaan. Perpustakaan ganti. Oke. Setelah itu ini saya mempunyai nama dan nomor induk saya. Kemudian setelah itu kita rapikan. Ini merupakan menu utamanya. Nah, setelah ini saya akan membuat tambah untuk form tambah ya. Nah, di sini untuk form tambah ini di sini ada cari filenya kan, file, kemudian jika mau mengedit nama filenya, setelah itu ini ada deskripsi dari buku itu, kita masukkan kategorinya sama tanggalnya. Kategori dari buku tersebut ya, kategori dengan tanggal penyimpanan buku. Kemudian seperti biasa kita masukkan tag filenya. Nah, untuk kategori kita menggunakan combo box seperti ini. Untuk file kita bisa mencari dari komputer kita. Kategorinya pun kita bisa memilihnya. Ini jika ada kategori baru. Baik.
Kita beri nama di sini untuk searchingnya, search. Ini untuk new kategori. Jika kita masukkan save dan refresh. Oke, save untuk menyimpan, refresh untuk merefresh supaya kosong kembali. Baiklah, di sini di sini saya mempunyai button untuk kembali ke home atau cari sama exit. Oke, nanti kita sesuaikan posisinya. Baiklah, ini merupakan form dari tambah. Kemudian kita membuat form untuk mencari suatu file. Ini untuk mencarinya. Untuk mencari, di sini ada nama sama kategori, nama yang akan dicari, nama file yang akan dicari. Nama. Kemudian ini kategorinya, bisa dipilih dengan menggunakan combo box. Kemudian di sini kita siapkan tabel, disiapkan tabelnya untuk mencari, gunakan button untuk pencariannya. Ini untuk hapus, jika misalkan kita untuk menghapus file yang akan kita hapus, ini untuk mencarinya. Nah, ini form untuk pencarian, search. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan form-form untuk suatu perpustakaan. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 form. Nah, baiklah, ini sebagai desainnya. Kemudian terlebih dahulu kita harus membuat database-nya. Untuk pembuatan database, kita harus mempunyai exam control, Apache-nya harus kita start dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita buka localhost-nya. Kita buka localhost seperti ini. Nah, di sini kita langsung membuat database dengan cara pilih database, create new database. Misalkan saya menginginkan DB Purpose, database purpose. Kemudian create, database purpose. Oke, create. Nah, setelah ini di create. DB purpose, kita simpan. Kita cari DB purpose-nya. Nah, kemudian di sini kita membuat suatu tabel, namanya misalkan yang pertama buku ya. Kolomnya ada 5 kolom, misalkan yang pertama namanya,
kemudian kategori, kemudian nah, saya sudah mempunyai database untuk DB Perpus ini. Ada buku, ada kategori, ada login, sama register. Nah, di DB Perpus ini ada buku, kategori, login, dan register. Untuk untuk buku ada beberapa yang harus dimasukkan. Yang pertama nama, kategori, deskripsi, tanggal, dan pet. Kemudian untuk kategori cuma hanya kategorinya saja. Kalau untuk login ada user dengan sama passwordnya. Kemudian ada register ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, telepon, password, dan konfirmasi password. Seperti yang tadi sudah saya desain pada NetBeans ini. Oke, baiklah, saya sudah mempunyai database-nya. Mari kita mencoba untuk masuk ke dalam codingannya. Untuk masuk ke dalam codingannya, supaya tidak lupa, kita masukkan dulu library-nya. Untuk memasukkan database-nya ke dalam NetBeans ini. Caranya, library, klik kanan, add library. Setelah itu kita pilih MySQL, add library. Oke, dia udah connect dengan MySQL-nya. Kemudian kita memasuki ke dalam codingan. Nah, kita klik dua kali login. Di login ini kita memasukkan codingannya. Nah, ini codingan ini merupakan untuk login. Jika misalkan loginnya berhasil, jika loginnya berhasil, maka dia langsung ke menu utama. Kalau misalkan jika tidak berhasil, dia tetap di situ dengan menggunakan show message dialognya. Ini untuk codingan loginnya. Kemudian untuk pergi ke register, kita menggunakan new register, set visible true di sininya keadaannya, logikanya. Kemudian dispose ini untuk mengclose form sebelumnya, dan membuka jadi hanya menu utama yang ditampilkan gitu. Jadi loginnya dia mengclose sendiri karena ada dispose ini. Nah, ini untuk memanggil form, untuk berkaitan setiap form-formnya. Itu untuk loginnya. Kemudian untuk connect ke database-nya, saya menggunakan ini koneksi, driver manage, get connect, pergi ke koneksinya dengan alamat MySQL-nya, localhost dengan IP address-nya 3306, nama nama database-nya DB Perpus. Kemudian jika ada usernya menggunakan root dan password-nya kosong saja. Kemudian jika misalkan kita tidak terkoneksi dengan database-nya, maka nanti akan muncul suatu dialog dengan database tidak diketahui atau error. Nah, ini untuk loginnya. Kemudian pergi ke menu utama. Menu utama ini di sini terdapat home, tambah file, cari file, dan exit. Nah, untuk seperti tadi, untuk kita kembali ke home, kita menggunakan new, kemudian menu utama, kemudian set visible dan true, kemudian dispose untuk mengclose form sebelumnya. Sama halnya kepada button tambah, sama dia memanggil form tambah file. Kemudian untuk cari pun dia memanggil form cari. Nah,
dengan seterusnya. Kalau misalkan exit, dia cuma dispose aja, jika misalkan nah nanti setelah kita mengklik exit, kita akan memunculkan suatu dialog. Apakah Anda yakin untuk ingin melogotnya? Jika iya, diklik iya, kemudian maka dia akan mengclose langsung. Nah, itu untuk menu utama. Kemudian untuk registernya, di sini kita memasukkan data-data, kemudian nanti akan muncul di sini jika kita sudah menekan tombol register ini, Nah, di sini ada cuma hanya untuk memasukkan data-datanya saja. Nama, tanggal, dan lain sebagainya digunakan sebagai string, txt, gettext. Nah, oke. Jika misalkan kita memasukkan datanya tidak lengkap, maka akan muncul suatu dialog, lengkapi data, inputan tidak boleh kosong. Kemudian jika misalkan simpan data gagal dilakukan. Nah, kalau misalkan semuanya sudah dimasukkan, nanti akan muncul dialog register berhasil. Itu untuk registernya. Ini untuk hanya masukkan data-datanya saja. Kemudian untuk pencarian di sini ada searching, untuk searching ke file dalam komputer kita. Nah, ini untuk pencariannya kan. Nah, ini untuk mencari, masukkan nama untuk pencariannya, nanti akan muncul dialog seperti ini jika kita mengklik tombol cari tersebut. Kemudian kalau misalkan kita belum memasukkan nama yang akan kita cari di sini, maka dia akan muncul, maaf, Anda belum memasukkan nama. Nah, kemudian setelah itu di sini ada tombol hapus untuk menghapus data yang ada di database. Di database di sini kita masukkan untuk penghapusannya seperti ini. Nah, untuk cari seperti itu. Kemudian untuk form tambah, di sini ada home. Nah, sebaiknya nanti kita jalankan saja. Ini untuk searching file ke dalam komputer kita. Ini merupakan skripnya. Nah, setelah itu ada new kategori. Jika misalkan kita ingin ada kategori baru, kita menggunakan pengambilan kan. Nah, seperti ini. Setelah itu, jika misalkan sudah beres semuanya, kita save semua data ke dalam database. Nah, dengan scriptnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan saja. Nah, ini ada nyampe sini. Kemudian nah, setelah itu kan sudah nih. Kalau misalkan, nah mari kita coba untuk menjalankan program ini. Kita coba menjalankan program ini dengan cara klik kanan run. Nah, di sini username, misalkan jika belum mempunyai username dengan passwordnya, maka kita register terlebih dahulu dengan misalkan namanya Neng Yanti, tempat tanggal lahir misalkan Bandung 23 Juli 1991. Ini nantinya akan masuk ke dalam database. Alamatnya Babakan Laksana, kemudian jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, nomor telepon misalkan 0899684747,
Passwordnya saya menginginkan misalkan Neng saja, kemudian konfirmasi password. Nah, register. Nah, register berhasil, maka dia akan muncul. Nah, dia akan muncul jika register berhasil, lengkapi dana. Kalau misalkan kita belum memasukkan data atau belum lengkap, dia akan muncul lengkapi data Anda, inputan tidak boleh kosong. Kemudian kita kembali ke home, Nah, kita menginginkan mau apa, mau tambah file atau mau cari file. Contohnya, saya akan menambahkan file, misalkan di sini filenya apa, kita browse saja dalam komputer kita. Misalkan saya akan masukkan file, nah, 20 cara menguatkan iman. Nah, di sini kita bisa menggantikan nama. Di sini iman dan takwa misalkan namanya. Iman saja misalkan. Kemudian new kategorinya agama Islam. Misalkan oke. Nah, dia akan muncul. Kemudian tanggalnya, maaf ini belum diedit. Tanggalnya misalkan sekarang tanggal 31 Juli 2013. Deskripsinya iman dan takwa. Nah, setelah kita beres untuk memasukkan data, di sini kan ada pilihannya. Untuk memasukkan data, kita save, berhasil disimpan. Nah, untuk ini untuk penambahan filenya. Nanti untuk melihat filenya kita searching file. Nah, di sini kita cari ya yang tadi iman, misalkan search. Nah, iman kita masukkan, oke. Oh, di sini ada nih iman nih, ininya apa, kategorinya kan tadi udah kita tambahin nih agama Islam. Jika kita ingin menghapus suatu database yang ada di data ini, misalkan cara menyehatkan ini atau misalkan iman ini akan kita hapus, maka klik iman ini, apa sih nama judulnya, kemudian kita hapus. Data berhasil dihapus, maka dia akan menghapus sendiri. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita kembali ke home lagi, misalkan kita tambah lagi, nyari filenya lagi, misalkan untuk melihat terlebih dahulu di database-nya. Nah, misalkan ini ya, yang tadi misalkan iman, pemrogramannya memilih kan tadi udah ada masuk agama Islam. Misalkan di sini tanggal 31 Juli 2013, deskripsinya iman dan takwa. Oke, kita save. Nah, berhasil disimpan kan tadi sudah masuk tuh ke dalam database-nya. Mari kita coba lihat di database yang sebenarnya. Buku kan tadi. Nah, di sini dia sudah masuk iman dengan kategorinya agama Islam, deskripsinya ini, kemudian ini path-nya dari D kan. Nah, setelah itu kategorinya kan dia akan menambah lagi nih agama Islam nih. Oke, ini merupakan database-nya, dia sudah connect dengan NetBeans-nya. Ini merupakan aplikasi sederhana saya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalkan kita untuk mengexit perpustakaannya, kita exit di sini. Apakah Anda yakin untuk logout? Yes. Jika pilih iya, maka semuanya akan keluar. Terima kasih. Ini merupakan aplikasi sederhana untuk tugas besar Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.